Di lereng selatan Gunung Cakrabuana, di antara kabut pagi dan aroma hutan bambu, hidup seorang pangeran muda bernama Raden Manahrasa, putra Prabu Anggalarang dari Galuh. Ia telah lama meninggalkan kemewahan istana, lebih memilih hidup sederhana bersama rakyat kecil yang menanam padi di sawah dan mencari ikan di sungai. Namun di tengah ketenangan itu, datanglah gelombang yang tak dapat ia tahan, gelombang cinta. Pada suatu sore, ketika matahari condong dan cahaya keemasan menembus selap pepohonan, Raden Manahrasa berjalan menyusuri tepi sungai Ciwulan. Ia hendak mengantar air untuk para petani. Tiba-tiba, terdengar suara lembut, bagai kidung yang menyentuh jiwa. Hati yang bening adalah cermin tempat Tuhan menatap. Raden menoleh. Di seberang sungai berdiri seorang gadis berpakaian sederhana, tetapi wajahnya bercahaya seperti rembulan baru naik. Ia tengah menabur bunga di permukaan air. Siapa gerangan engkau yang berbicara seperti petapa, namun elok seperti bidadari? Tanya Raden. Gadis itu tersenyum, menunduk sopan, lalu menjawab, hamba Dyah Pitaloka, putri dari negeri kecil di barat, sedang berziarah untuk arwah ibunda. Saat itu juga, hati Raden bergetar. Ia merasa telah mengenal gadis itu sejak 1000 kehidupan lalu. Mereka berbincang lama tentang hutan, tentang rakyat, tentang hidup yang sederhana tanpa tipu daya. Dan ketika Dyah Pitaloka pulang ke negerinya, Raden merasa separuh jiwanya ikut pergi bersama langkah lembut gadis itu. Beberapa bulan berlalu, hujan turun di sawah, padi tumbuh subur. Namun di dada Raden, tumbuh pula sesuatu yang lebih liar daripada padi rindu. Ia pun memutuskan untuk melamar Dyah Pitaloka secara terhormat. Dengan membawa utusan kecil, ia mengirimkan surat kepada ayahandanya, Prabu Anggalarang, untuk memohon restu. Namun balasan yang datang membuat dadanya seolah diremukan. Anakku, gadis itu adalah putri dari negeri yang akan kita taklukkan. Tak pantas bagi pewaris Galuh mencampur darah raja dengan darah musuh. Surat itu dibakar oleh Raden di bawah pohon beringin. Api kecil yang menjilat kertas itu serasa menyalakan api besar di hatinya. Namun bukan api amarah melainkan tekad. Ia tahu jalan kebenaran kadang berlawanan dengan jalan kekuasaan. Malam itu Raden berdiri di depan ayahandanya di balairung istana. Obor menyala di kiri kanan. Cahayanya menari di dinding batu. Semua menteri menunduk karena mereka tahu malam itu akan terjadi sesuatu yang besar. Anakku, kata Prabu Anggalarang dengan suara berat, aku mendengar kau berniat menikah dengan Dyah Pitaloka. Ketahuilah, itu akan melemahkan kerajaan ini. Raden menatap lurus ke mata ayahandanya. Ayahanda, kerajaan yang kuat bukan karena menaklukkan negeri lain, tapi karena menaklukkan keserakahan sendiri. Semua terdiam. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Prabu Anggalarang berdiri, matanya berapi. Kau durhaka. Apakah kau akan mengorbankan kejayaan Galuh demi seorang perempuan? Raden menunduk, namun suaranya tetap tenang. Bukan perempuan ayahanda, melainkan kebenaran yang berwujud cinta. Jika tahta menuntutku untuk memadamkan cinta, biarlah tahta itu lenyap. Hening sejenak. Lalu, Raden menanggalkan ikat kepala kebangsawanannya, meletakkannya di kaki sang raja. Mulai malam ini, hamba bukan lagi pewaris tahta. Hamba hanyalah seorang manusia yang ingin mencari makna hidup. Ia kemudian berjalan keluar istana, menembus hujan malam tanpa menoleh. Kilat menyambar di langit Galuh, seolah dewa marah atau mungkin merestui. Raden Manahrasa berjalan tanpa tujuan selama berminggu-minggu. Ia tidur di bawah pohon, makan dari hasil hutan, dan berbicara dengan para petapa yang ditemuinya. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak hanya antara dua insan, tapi antara manusia dan seluruh ciptaan. Di sebuah lembah sunyi, ia membangun padepokan kecil. Rakyat datang berduyun-duyun. Mereka menyebutnya Sang Silih Wangi, pengganti wangsa lama yang membawa keharuman baru. Namun, di lubuk hatinya, Raden masih menyimpan satu nama, Dyah Pitaloka. Ia tahu, takdir belum selesai menulis kisah mereka. Suatu pagi, kabut turun begitu tebal, hingga pepohonan tampak seperti bayangan di mimpi. Di tengah kabut itu, seorang perempuan datang menuntun kuda putih. Ia berhenti di depan padepokan. Raden, suaranya bergetar. Aku datang bukan sebagai putri raja, tapi sebagai perempuan yang tak sanggup melupakan. Itu adalah Dyah Pitaloka. Ia mendengar kabar bahwa Raden telah meninggalkan istana. Tanpa restu ayahnya,
ia nekat datang mencarinya. Raden menatapnya lama. Hatinya bergetar, tapi ia juga tahu dunia mereka sudah berbeda. Pitaloka, cinta kita telah diuji dunia. Jika aku memelukmu sekarang, maka perang akan dimulai. Aku tidak ingin bumi Sunda disiram darah. Dyah Pitaloka menitikkan air mata. Lalu apa arti cinta jika harus terkurung oleh dinding istana? Raden menggenggam tangannya lembut. Cinta bukan untuk memiliki, tapi untuk menjaga. Jika kelak bumi ini aman dan manusia berhenti saling menaklukkan, mungkin di kehidupan lain kita bisa bersanding. Dyah menunduk. Ia tahu tak ada kata lebih agung daripada kata yang diucapkan dengan air mata. Setelah pertemuan itu, dia kembali ke negerinya. Beberapa tahun kemudian, kerajaan ayahnya ditaklukkan oleh Galuh. Dyah Pitaloka wafat muda, namun rakyat percaya jiwanya menjadi angin yang berembus di hutan tempat Raden bermeditasi. Sementara Raden Manahrasa terus memperdalam laku spiritualnya. Dari cinta yang terluka, ia menemukan kebijaksanaan. Dari kehilangan, ia menemukan jati diri. Ki Bungsu Jatmika, gurunya, pernah berkata, "Kau telah melalui ujian terbesar, Raden. Cinta yang tak jadi milik adalah guru yang lebih tajam daripada perang." Sejak saat itu, rakyat mulai memanggilnya Siliwangi. Sebab ia menggantikan dunia yang lama dengan keharuman baru. Dunia yang mengedepankan kasih, bukan kuasa. Cinta Raden Manahrasa dan Dyah Pitaloka tak pernah berakhir dengan pernikahan atau mahkota. Tapi dari cinta itulah lahir jiwa seorang raja besar Prabu Siliwangi, penguasa yang tak menaklukkan dengan pedang, melainkan dengan welas asih. Hingga kini, orang-orang tua di tanah Sunda sering berkata ketika angin lembut bertiup dari barat, itu angin Pitaloka datang mencari Siliwangi cinta yang tak padam meski dunia berubah.